Peristiwa salib memang menampakkan wajah penderitaan Tuhan. Ada luka yang sakit, ada pengkhianatan, ada luka yang mendalam, ada persekolahan yang tidak sehat, dan disitulah salib itu dimulai. Tapi sebetulnya wajah salib bukan hanya wajah penderitaan, tapi wajah salib adalah wajah cinta Tuhan yang paling besar untuk kita. Sekaligus jalan salib ini juga menjadi perjalanan iman kita, karena senyatanya gambaran-gambaran dari visualisasi tadi menampakkan juga wajah-wajah kita. Kalau kita melihat Yesus yang terjatuh menggambarkan kepada kita bahwa kelemahan kita, dosa kita itu juga bisa membuat kita jatuh. Tetapi dengan Yesus yang bisa sampai akhir di Golgota mengajarkan kepada kita, jatuh itu bukan akhir. Jatuh adalah kesempatan kita untuk bangkit dengan harapan baru. Wajah dari Pilatus menggambarkan kepada kita juga cerminan pribadi-pribadi yang cuci tangan dan tidak mau peduli dengan sesama. Dan kalau itu terjadi, aku salib Tuhan semakin menancap karena dosa dan penderitaan yang kita buat. Yudas dan Petrus, dua murid Yesus yang dekat dengan Yesus sendiri, orang-orang terdekat yang diharapkan bisa menopang kita, tetapi seringkali orang-orang terdekat kita yang membuat kita menderita. Mereka tidak mengaku kita, mereka bahkan berani untuk menikam kita dari belakang. Wajah orang-orang yang pada minggu malam mengatakan Hosana Putra Daud, dan pada saat ini Jumat ini mengatakan salibkan dia harus mati, menampakkan dalam hidup kita ketika iman itu tidak mengakar, ketika kebenaran itu tidak dipegang, kita terombak ambing kesana kemari, kita tidak punya dasar dalam hidup iman kita. Tapi dari perjalanan salib ada sisi lain juga. Kita mengenal Veronica, Simon dari Kirene, yang menggambarkan dalam kehidupan kita, dalam penderitaan kita, tetap ada orang-orang yang perlu, dan itulah yang perlu kita hayati dalam hidup kita. Dan puncak dari penderitaan salib itu adalah ada figur Bunda Maria dengan tatapannya yang jauh, simbol dari keheningan yang punya makna, yang mengajarkan kepada kita bahwa cinta sejati itu adalah setia dan selalu ada saat menderita. Dan kita kemudian sampai pada puncak di Golgota, yang tidak hanya menggambarkan puncak penderitaan Tuhan, tapi puncak Golgota adalah puncak cinta Tuhan yang berkorban bagi kita sehabis-habisnya. Dan orang yang sampai bisa berkorban adalah orang yang memahami makna cinta sebagai yang utama. Karena puncak cinta itu adalah pengorbanan itu sendiri. Maka itu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, mari kita pun belajar bahwa kisah tentang salib bukan hanya kisah tentang penderitaan, tapi kisah tentang cinta Tuhan yang tiada batas. Dan kita sadar betul dalam kehidupan kita, penderitaan Tuhan tidak cukup kita kagumi, tapi penderitaan Tuhan harus kita hayati dan kita hidup. Bagaimana caranya? Mari kita menjadi orang-orang yang betul. Kesabaran kita, kepedulian kita, doa-doa kita yang tanpa henti, pemberian diri kita, sungguh menjadi saat-saat yang indah bagi kita untuk merenungkan apa itu pengorbanan. Sekecil apapun yang kita lakukan dengan ketulusan hati, sekecil apapun yang kita lakukan dengan sederhana, menjadi jalan sederhana kita untuk bisa berkorban.
Semoga kemurahan hati, kerendahan hati kita